Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Underpass Satelit atau juga biasa kita kenal dengan Underpass Maijen Sungkono. Kita jalan dari arah Villa Bukit Mas. Di sini dulu itu Goci ya, ini yang kecil ini Goci. Dan sekarang sudah ada bangunan baru nih, Lagoon Avenue Mall Sungkono. Jadi gede ya. Kita beloknya ke McD-nya dulu, sarapan dulu lur. Lanjut nanti kita akan terbangkan drone-nya. Habis sarapan, perut terisi, orangnya siap naikin drone. Nah ini kita masih di McD, kita di parkirannya McD, kita naikkan. Inilah dia Surabaya Barat dari udara. Sekilas kita melihat bangunan yang terlihat unik ya itu ya. Asli itu unik banget itu. Kayak ada lowoannya gitu ya. Asik banget itu. Jadi gedung-gedung ini memang saat ini banyak di ini apa itu? Dibangun ya. Di Surabaya Barat itu banyak sekali pembangunan gedung sekarang ini. Kalau dulu zaman aku masih kerja di sini ya Sriwijaya ini loh. Sriwijaya ini yang paling terlihat ya. Tempat karaoke, bose-bose lah itu ya. Bose-bose karaoke di situ. Ini dia underpassnya. Kalau dulu kita harus muter di sini. Dulu namanya Bundaran HR Muhammad dan sekarang sudah ditembus, dibuat underpass dan betul-betul bisa mengurai kemacetan loh. Mungkin ini juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemacetan yang ada di Bundaran Aloha. Bisa jadi seperti itu. Dan kita lihat Surabaya dari atas seperti ini lor. Full penuh bangunan. Sudah tidak ada tempat kosong. Kecuali kalau tengah-tengah ini ya beda. Ini masih tanahnya pemerintah kota Surabaya. Jadi masih aman lah ya. Ini kita lihat suasana hijau, hijau banget sana. Itu adalah hutan kota Surabaya. Dan ini yang tadi kita bisa lihat Lagoon Avenue Mall Sungkono. Zaman aku kerja dulu ndak ada ini. Aku kerja di sekitaran sini. Aku dulu pernah kerja di HR Muhammad itu sampai 2013 saja. Berarti ini masih di bawah itu ya, di belakangnya itu ya. Di belakang hijau itu adalah Lagoon Avenue Park. Ya buat ini ya, buat santai-santai gitu ya. Masih untung loh, ada mall yang menyediakan tempat hijau di belakang. Biasanya sudah tidak ada. Nah kalau kita geser ya sana ya, hijau banget. Ya itulah hutan kota Surabayanya di situ. Dan geser ke sini sudah banyak banget yang namanya gedung. Ini kita lihat ya, Surabaya itu yang bagus. Aku senang Surabaya itu lihat di jalannya. Jalannya itu akan selalu menjadi jalur hijau yang membelah kota Surabaya. Bisa dilihat di sini ya, jalur hijau panjang itu jalan. Kalau bukan jalan udah penuh. Antar rumah satu dengan rumah yang lainnya itu udah tembok nempel tembok. Ini bisa kita lihat nih. Wah gimana ini, gak ada celahnya sama sekali ya. Gak ada celahnya, penuh banget ini udah bangunan semua lur.
Wah, ini dia. Ini arah Maijen Sungkono ya, yang tadi tak tampilkan itu. Gedung yang kerowak itu. Keren ndak? Wih, keren dong. Ini di bagian kanan ada Taman Makam Pahlawan. Tak sorotkan sedikit aja ya dari atas ya. Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya. Hanya pahlawan-pahlawan yang boleh. Ini kan rapi ya. Kalau Taman Makam Pahlawan itu terkenal dengan kerapiannya. Ini kita coba hentikan dulu di atas Surabaya Barat. Nah, ini dia Taman Makam Pahlawannya di sini loh. Selalu rapi untuk Taman Makam Pahlawan karena memang yang masuk bukan orang sembarangan. Nah, ini loh. Tadi kita tuh dari sini di McD ini. Kita tidak ada endorsean McD ya. Tapi karena memang lagi kelaparan. Ini kalau ke arah lurus itu adalah arah ke tol. Ini arah ke Maijen, dari Maijen Sungkono ke HR Muhammad. Bisa dilihat tuh gedungnya, banyak banget gedungnya sekarang. Ini kita coba naikkan dikit. Aku pengen memperlihatkan underpassnya itu seperti apa. Dan memang ya bagus ya, ternyata underpassnya ya. Diambil dari kanan kiri dia pas gitu loh. Dalam artian ndak asal narik garis underpass itu, ndak asal. Benar-benar diperhitungkan. Keindahan juga tetap terjaga. Di tengah-tengah juga masih hijau banget. Aku ingat di sini itu dulu selalu macet, terutama jam 7 sampai jam 8. Udah kalau lewat sini pasti macet, panjang macetnya loh. Kita coba ya maju. Ada apa aja di sana? Oke, jadi inilah suasana underpass di pagi hari. Masih cukup lengang dan juga tidak semacet dulu, tidak seruat dulu. Semoga underpass ini juga menginspirasi daerah lain untuk membangun yang seperti ini. Ya mungkin memang dana yang dibutuhkan tidak sedikit, tapi terbukti cukup efektif untuk mengatasi yang namanya kemacetan. Kalau hanya digeser jalannya sama aja, nantinya arah macetnya itu juga bergeser. Dan itu benar-benar terjadi di Bundaran Aloha, yang kapan hari kita pernah jalan di sana. Yang tadinya Bundaran Aloha itu macet, dengan adanya pemindahan jalur, jadi yang dari arah Bangah langsung harus ke kiri, ternyata ya sekarang macetnya itu di dekatnya Mitra Warung. Jadi belum mengatasi permasalahan macet. Kalau ini kan udah bagus banget ini. Semoga bisa ditiru daerah lainnya. Oke, perjumpaan kita hari ini sampai di sini. Semoga menyenangkan jalan-jalan kita kali ini.
jalan-jalan dari udara. Ayo yang ada masukan, mau nge-review tempat mana lagi nih? Boleh banget. Sekalian kalau memang aku belum pernah ke sana, aku juga pengen jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru loh. Oke. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini dan silakan dinikmati videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.